Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap, meskipun kita masih belajar online, masih belajar daring seperti ini, Ibu harap kalian tetap memiliki semangat pagi, kalian bisa tetap memiliki semangat untuk belajar, untuk fokus, mendengarkan, dan memahami tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik anak-anak. Apa itu? Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai bencana alam. Bencana alam itu apa? Apa saja yang termasuk bencana alam dan bagaimana ciri-cirinya? Kita akan kumpas tuntas itu sekarang. Kita mulai dengan istilah apa itu bencana alam. Nah, bencana alam ini merupakan suatu kejadian alam yang menimbulkan dampak yang luar biasa bagi makhluk hidup, baik itu untuk hewan, baik itu untuk manusia, ataupun untuk tumbuhan. Nah, bencana alam ini apa saja? Bencana alam ini ada gempa bumi, ada banjir, ada longsor, ada tsunami, ada kekeringan, dan masih banyak lagi. Mari kita pelajari bersama-sama satu persatu. Baik, bencana alam yang pertama kali kita akan bahas bersama-sama itu adalah banjir. Kenapa? Karena banjir ini merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Nah, kenapa bisa sering terjadi di sekitar kita? Nah, anak-anak, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Yang pertama itu adalah sampah, di mana orang-orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai ataupun membuang sampah sembarangan ke aliran air seperti got. Nah, di saat adanya musim penghujan ataupun air hujan yang cukup besar, nah, air yang seharusnya terus mengalir ini malah meluap karena aliran airnya itu ditutupi oleh sampah-sampah yang menumpuk. Lalu penyebab yang kedua adalah hutan gundul. Nah, hutan yang gundul ini kenapa bisa menyebabkan banjir? Nah, karena di hutan itu kan banyak sekali pohon-pohon. Nah, pohon-pohon inilah yang biasanya menyerap air. Apabila pohon-pohonnya tidak ada, apabila pohon-pohonnya ditebang secara liar, maka tidak ada lagi yang menyerap air, sehingga air itu akan terus mengalir ke daerah yang lebih rendah hingga pemukiman warga, dan akhirnya terjadilah banjir. Nah, banjir ini banyak sekali jenisnya. Salah satunya itu adalah banjir bandang. Banjir bandang ini adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan biasanya membawa barang-barang atau partikel-partikel yang cukup besar, benda-benda yang cukup besar. Banjir bandang itu bisa misalnya membawa pohon, membawa bebatuan, pasir, lumpur, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita itu mencegah terjadinya banjir dengan cara apa? Minimalnya kita tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua adalah kita harus bisa melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan-hutan gundul. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa mencoba dengan hal yang sederhana. Setidaknya kita menanam pohon-pohon di sekitaran rumah kita. Bencana yang selanjutnya adalah bencana alam longsor. Nah, apa itu bencana alam longsor? Nah, longsor ini merupakan suatu peristiwa di mana terjadinya pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan ataupun gumpalan-gumpalan besar tanah. Nah, tanah longsor ini bisa terjadi karena terkikisnya tanah-tanah di gunung ataupun di bukit oleh derasnya air hujan. Tapi sebenarnya banyak sekali faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya longsor. Peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan, penggalian, getaran alat atau kendaraan. Peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah atau kuat geser tanah, pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga. Anak-anak semuanya, di sini Ibu punya sebuah tayangan mengenai longsor. Mari kita simak bersama.
bencana alam yang selanjutnya adalah bencana alam yang cukup besar dampaknya bagi manusia. Apa? Bencana alam gunung meletus. Kenapa gunung bisa meletus? Apakah semua gunung bisa meletus? Tidak. Gunung yang bisa meletus itu merupakan gunung berapi yang aktif. Nah, jadi gunung meletus ini merupakan suatu peristiwa meletusnya gunung berapi yang aktif karena adanya tekanan dari dalam bumi. Kenapa bisa menyebabkan tekanan? Apa yang menyebabkan tekanan dan apa yang dikeluarkan apabila gunung meletus? Nah, jadi yang pertama-tama ini adalah di dalam sebuah gunung berapi yang aktif, ini adalah ada sebuah cairan panas, cairan yang sangat panas sekali. Apa? Magma. Nah, magma ini merupakan suatu cairan panas yang ada di dalam perut gunung berapi. Nah, magma ini akan terus bergerak mencari jalan keluar untuk meletus, untuk keluar dan menyebabkan tekanan-tekanan yang sangat tinggi. Nah, apabila misalnya tekanan itu terus terjadi, terus berulang, maka akhirnya gunung itu akan meletus. Dan gunung berapi yang meletus, gunung meletus ini akan membawa beberapa bentuk, beberapa partikel, beberapa bahan. Nah, yang pertama itu adalah lava. Lava ini apa? Lava ini merupakan cairan panas, magma yang tadi, yang keluar dari lubang pundaan. Yang kedua ini adalah lahar. Lahar ini ada lahar panas, ada juga lahar dingin. Nah, lahar ini apa? Lahar ini merupakan lumpur yang keluar karena terlontarkan oleh letusan dari gunung yang meletus. Nah, yang ketiga ini adalah gas. Gas ini biasanya keluarnya bersamaan dengan awan sehingga menyebabkan awan yang keluar ini menjadi awan panas. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ini apa yang dikeluarkan oleh gunung meletus? Nah, ada abu letusan. Nah, abu letusan ini merupakan biasanya terjadi seperti adanya hujan, tapi itu bukan air, tapi melainkan abu-abu dari letusan. Anak-anak semua, adik-adik semuanya, ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan apabila kita ditinggal di daerah gunung berapi yang aktif. Yang pertama itu adalah hewan-hewan yang tinggal di gunung itu akan turun ke daerah pemukiman karena hewan itu bisa merasakan dan bisa memprediksikan bahwa akan terjadi bencana alam. Yang kedua nih, akan terjadinya keluarnya asap dari dalam gunung, baik itu sering maupun jarang. Nah, lalu yang paling terasa ini adalah akan ada gempa, baik itu mau gempa kecil ataupun gempa yang cukup besar. Nah, itu bisa menyebabkan tanda-tanda akan terjadinya gunung meletus. Gempa bumi, wah! Anak-anak nih, yang terakhir ini merupakan bencana alam gempa bumi. Nah, gempa bumi itu apa? Gempa bumi ini merupakan getaran-getaran yang terjadi di permukaan bumi dan menimbulkan suatu gelombang secara tiba-tiba karena adanya pergerakan lempeng bumi, pergerakan di kerak bumi. Nah, biasanya misalnya rumah yang jadi tiba-tiba bergetar, terus tanah tiba-tiba bergetar. Nah, itulah yang disebut dengan gempa bumi. Nah, apabila misalnya terjadi gempa bumi, kita harus segera keluar mencari daerah yang terbuka, lapangan misalnya. Lalu kita harus menghindari bangunan-bangunan, kita harus menghindari pohon-pohon besar, dan apabila misalnya tidak memungkinkan untuk pergi keluar dan mencari tempat yang kosong, kita bisa bersembunyi. Nah, bersembunyi apa maksudnya itu? Kayak misalnya kita masuk ke kolong meja tapi kita harus pastikan bahwa meja itu merupakan meja yang kosong. Untuk lebih jelasnya agar terbayang, mari kita simak video berikut ini. Bila terjadi gempa bumi di dalam rumah, hal yang perlu pertama kali dilakukan adalah mencari benda yang kokoh seperti meja dan berlindung di bawahnya.
Hindari dekat kaca karena bisa pecah dan pecahan kaca sangatlah berbahaya. Bila kompor menyala, segera matikan untuk menghindari ledakan atau kebocoran gas. Jangan berjalan atau lari di lorong karena dapat terjatuh atau tertimpa barang yang berjatuhan. Bila terjadi gempa bumi di sekolah, berlindunglah di bawah meja. Setelah gempa mereda, segera keluar kelas untuk menuju tempat lapang atau titik kumpul. Nah, anak-anak itu semua merupakan bencana-bencana alam yang biasanya terjadi di Indonesia. Dan masih banyak lagi sebenarnya bencana-bencana alam lain. Namun kali ini kita hanya akan membahas itu saja. Semoga semuanya bisa memahami tentang bencana-bencana alam yang ada, dan apabila bisa melakukan tindakan preventif, tindakan pencegahan, mari kita cegah bersama-sama. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.